بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-sekali ataupun jangan coba-coba kita mendatangi mereka dari golongan para dukun dengan berbagai macam nama mereka. Bisa saja mereka menggelari diri mereka dengan dukun, bisa juga dengan tukang ramal, bisa juga nanti mereka dengan menggunakan nama paranormal, ataupun dengan nama orang pintar dan lain sebagainya. Ini adalah masuk dalam kategori dukun yang mana ketika itu dilarang ataupun tidak diperbolehkan kita mendatangi mereka. Maka dua hadis di atas adalah ancaman keras bagi yang mendatangi dukun. Apabila hanya sekedar bertanya namun tidak membenarkannya, maka sudah mendapatkan ancaman tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Apabila dia membenarkan ucapan sang dukun, maka hukumannya adalah lebih berat, yaitu dia telah kufur, telah kafir, kalau bahasa kasarnya sekarang ini telah kafir terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian bagaimana berkaitan dengan orang yang mengobati dengan menggunakan azimat ataupun dengan jimat-jimat. Tentunya jimat-jimat ini kebanyakan yang menulis ataupun yang membuat jimat-jimat ini adalah mereka dari golongan para dukun, dari kelompok para dukun. Sedangkan kalau peruqyah tidak ada yang mungkin memberikan jimat-jimat ataupun memberikan wefik, hizib, dupa, kertas dan lain sebagainya. Jadi mereka dari golongan para dukun, mereka yang memberikan jimat-jimat ini dan merekalah yang membuat jimat-jimat ini. Karena jimat ini juga sangat banyak sekali macamnya. Ada dia nanti yang berupa kain, kemudian ada tulisannya, ada dia nanti berupa keris, ataupun pedang, ataupun dari kulit kerang. Maka ini semua masuk dalam kategori jimat. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan adapun memanfaatkan tulisan ataupun bacaan untuk melawan jin-jin itu, sementara yang ditulis maupun yang dibaca itu tidak dimengerti maknanya, maka cara seperti ini tidak disyariatkan jika terdapat kesyirikan. Bahkan dia diharamkan. Karena dia sudah masuk dalam kategori kesyirikan, tentunya akan masuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosa yang lain selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika kita menggunakan jimat ini, para ulama memberikan pembagian, apakah hukumnya ini masuk dalam kategori syirik besar, apakah dia masuk dalam kategori syirik kecil. Walaupun misalnya ulama menggolongkan menggunakan jimat ini adalah masuk dalam kategori syirik kecil, tentunya ini juga tidak diperbolehkan kita menggunakannya karena dia masuk dalam penggunaan masih menggunakan ataupun masih masuk dalam kategori perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah meruginya jika seseorang mati dalam keadaan dengan memegang jimat tersebut. Na'udzubillah min dzalik.
ya. Jadi dia mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun syiriknya adalah syirik kecil. Ya. Kenapa? Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang mengenakan gelang dari bahan kuningan, ya, menggunakan gelang yang mana gelang tersebut itu ada mantra-mantranya, ya, ataupun dijadikan sebagai jimat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa ini? Ya, gelang apa ini?" Maka orang itu pun menjawab, "Ini ya aku pakai sebagai penangkal penyakit. Ya, minal wahimah. Ya, ini adalah sebagai penangkal penyakit." Maka kita masukkan dalam zaman sekarang ini, ya, banyak orang-orang yang mereka menggunakan jimat, ya, tujuannya adalah untuk menangkal penyakit. Ya, terutama sekali adalah yang dilakukan, ya, oleh ibu-ibu kepada anak bayinya. Jadi anak bayinya mereka kasih entah gunting, ya, ataupun bawang merah, nanti ada benglai ataupun bawang putih, yang tujuannya adalah agar anak ini tidak diganggu oleh jin. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya, "Ama innaha la taziduka illa wahnan. In bidha anka fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Ya. Sesungguhnya, ya, lepaskan saja benda itu, ya, karena ia tidak akan menambahkan kepadamu kecuali wahnan, kelemahan yang sangat lemah sekali. Ya. Sungguh, ya, kalau engkau mati sementara gelang itu masih engkau gunakan, masih engkau pakai, niscaya engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Jadi sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan bahwasanya orang yang dia menggunakan gelang, ya, ataupun untuk jimat, ya, gelang tersebut digunakan sebagai jimat, ya, kemudian dia mati dalam keadaan masih menggunakan jimat tersebut, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ma aflahta abadan, maka engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Ya, ini adalah sebuah dalil, ya, sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang haramnya menggunakan jimat untuk pengobatan. Ya, karena menangkal penyakit ini adalah masuk dalam kategori pengobatan, dan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini tidak diperbolehkan, dan kalau engkau mati, ya, maka tidak akan selamat untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, maka dia telah berbuat syirik. Jadi orang-orang yang dia menggantungkan jimat, jadi bukan hanya digantung di pintu ataupun digantung di mobil, bukan hanya itu saja, masuk dia juga dalam kategori memakainya, menggunakannya. Ya, jadi dia ada alasan, itu kan di hadisnya allaqa itu adalah menggantungkan, tidak. Ya, termasuk juga ketika kita menggunakannya, ya, memegangnya, ya, ataupun ditaruhnya di saku ataupun dipendam di mana, ya, yang tujuannya adalah untuk jimat, yang dia mengharapkan sesuatu dari benda tersebut, ada efek-efek tertentu dari benda-benda tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan faqad asyrak, ya, maka orang tersebut telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di sini sebutkan, ya, sementara umumnya mantra yang dilafalkan, ya, para pengguna azimat adalah mengandung kesyirikan. Jadi, ya, mantra-mantra ataupun tulisan-tulisan yang ada di jimat, yaitu adalah rata-rata situ adalah mengandung kesyirikan di dalam tulisan-tulisan mereka tersebut, ataupun yang mereka tulis itu tidak bisa dipahami. Kadang mereka menyisipkan sejumlah ayat Al-Quran di dalamnya. Sebagian bisa dibaca dengan suara yang jelas,
namun mereka menyembunyikan bacaan-bacaan yang mengandung kesyirikan itu. Ya. Jadi di sini ya Syekh menyebutkan, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya terkadang mereka ya para dukun itu menyisipkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an ya baik di dalam jimat-jimat mereka ataupun ketika mereka melakukan pengobatan ya. Dan juga terkadang sebagian dibaca dengan suara yang kuat, dengan suara yang jelas. Ya namun ya nanti di bagian-bagian yang lainnya mereka menyebutkan ya tidak menguatkan bacaan mereka, tidak mengeraskan bacaan mereka ketika sampai di mantra-mantra mereka, yaitu mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Ya, ataupun tulisan-tulisan yang mengandung kesyirikan itu biasanya ya tidak mereka sambungkan huruf-hurufnya. Ya, tujuannya adalah agar tidak bisa dibaca ataupun agar orang salah dalam membacanya. Ya, karena kalau orang salah membacanya, ya maka disitulah dia kesempatan syaitan ya untuk masuk ke dalam jimat tersebut, untuk menghuni ya jimat-jimat tersebut. Ya bisa dimasuk dalam cincinnya ataupun batu cincinnya, ya ataupun masuk dalam kerisnya dan lain sebagainya. Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan, bila upaya penyembuhan telah dilakukan sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka kesyirikan dan para pelaku kesyirikan tidak diperlukan lagi. Ya. Jadi ketika kita ya melakukan penyembuhan, melakukan pengobatan sesuai dengan syariat Islam, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan dan Rasulnya ajarkan kepada kita, maka kita tidak memerlukan kesyirikan tersebut. Ya, ataupun mereka ya para pelaku kesyirikan, ya para dukun ataupun yang lainnya, ya mereka akan kalah sendiri. Ya, karena kita memang sudah berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ya, tapi masalahnya mereka akan tetap eksis terus. Ya, karena memang kita masih menggunakan jasa mereka ketika ketika diruqyah sangat sulit keluarnya, ya jin tersebut sangat tidak mau keluar, sehingga kita seringnya adalah melaga ya antara dukun dengan orang yang kesurupan tersebut. Kita seringnya putus asa, aku sudah berapa kali diruqyah akan tapi tidak sembuh-sembuh, akan tapi aku sekali saja mendatangi dukun si fulan, ya maka langsung ya jin tersebut keluar dari dalam tubuhku. Ya. Makanya mereka sampai sekarang masih eksis sampai sekarang. Ya masih bertebaran di mana-mana karena masih ada yang menggunakan jasa-jasa mereka dan media-media massa ya juga ya mengiklankan mereka sehingga mereka sangat terkenal ya karena di antara kita masih menggunakan ya jasa-jasa mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita masih berkaitan ya dengan pengobatan yang dia di dalamnya itu diberikan jimat-jimat ataupun yang lainnya. Ya nanti insya Allah akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. الحمد لله رب العالمين